Ya, oke Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya diskusi atau belajar kita. Kali ini saya dapat tugas terkait dengan sistem integumen yang mana ini difokuskan pada case-nya adalah luka tekan. Tadi kayaknya sama Bu Dina kita sudah asik ya membahas luka bakar. Nah, habis bakar-bakaran kita tekan-tekanan gitu sekarang ya, saling menekan. Oke. Ini Anda statusnya sudah resmi mahasiswa ya, Bapak Ibu ya? Sudah sah ya? Belum, Mbak. Masih ada ospek kan, Mbak ya? Baru dinyatakan sah. Oh iya ya. Lah ini belum mahasiswa, sudah kuliah ini. Apa berarti ini statusnya ini? Review ulang materi D3, Pak. Oh iya. Mahasiswa prematur kayaknya ya. Belum wayai sudah mulai ya. Tidak apa-apa. Pra-mahasiswa, Pak. Pra-mahasiswa. Berarti tidak berpengaruh terhadap IPK ya yang kita lakukan pagi ini ya. Seperti itu, Pak. Oh ya, enak berarti santai Pol kalau gitu. Kita banyak diskusi dan ngobrol aja karena topiknya juga lumayan asik ya. Jadi saya yakin teman-teman semua sudah ada pengalaman ya terkait dengan luka tekan ini. Oke, saya mulai slide aja. Nanti kalau ada yang bertanya langsung ketik di chat atau open mic juga boleh, anytime, tidak ada masalah. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, konsep yang terbaru terkait dengan manajemen luka tekan. Jadi kebetulan 2 sesi bisa digabung ya, jadi kita bisa mulai dari pengkajian manajemennya, bahkan sampai nanti pencegahannya. Gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Hasim Ibisono ya, biasa dipanggil Hasim. Untuk sesi kali ini, nah kita akan berfokus pada konsep luka tekan atau pressure injury dan tata laksananya, di mana untuk bisa mencapai itu tentu kita mesti memahami dulu patogenesis ya dari pressure injury, tata laksana pencegahan, dan screening resiko ya untuk pressure injury. Yang IAD ini di luar konteks ya, jadi tidak saya sampaikan pagi ini. Ya, ini sekilas profil saya Bapak Ibu. Nah, mumpung ini pertama ketemu, jadi kita sambil kenalan ya, supaya lebih santai. Oke, saya lahir di Malang ya, 1786. Ini nomor HP saya, monggo bisa di-save. Anytime yang ada keperluan bisa WA ya, terkait kuliah, atau kebetulan mungkin ada pasien ya, terkait luka tekan, bisa kita bahas ya, asik. Oke, saya lulus dari Brawijaya S1, program reguler tahun 2009. Kemudian menyelesaikan S2 MKEP di UI 2013. Di situ alhamdulillah ada kesempatan ya untuk memperdalam ilmu perdieman ya, perdieman di Australia ini 2015. Ya, jadi peluang beasiswa itu banyak ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Saya kuliah S2 2 kali ini semuanya beasiswa, jadi gratisan semua. Nggak modal ya, modalnya modal nekat, modal dengkul aja lolos. Nah, itu enak itu. Semoga bisa menular ya ke teman-teman semua. Oke, terus kebetulan tahun 2012 saya ini ya tersesat di dunia perlukaan ini. Jadi saya mengambil kursus selama hampir 3 bulan ya untuk ilmu perawatan luka dan stoma. Oke, dan alhamdulillah sejak itu konsisten bisa mengaplikasikan ya ke pelayanan. Nah, ini untuk pekerjaan memang dosen ya. Kalau nggak dosen saya yang nggak ngajar di sini sekarang ya. Oke, nah tapi saya ini dosen yang agak aneh ya, anti mainstream, nggak umum ya. Kenapa? Karena ya dosen tapi ya ngerumat pasien gitu ya. Ada praktekan ini namanya pedicure. Kemudian juga sempat di RSUB ya, jadi ketua komite. Nah, jadi hal-hal yang orang itu nggak lakukan, saya malah suka melakukan. Jadi banyak keanehan gitu ya. Ya tidak apa-apa ya, jalannya begitu, tidak ada masalah. Yang penting bisa berkarya dan berkreasi. Oke ya, nah itu sekilas tentang saya Bapak Ibu. Jadi kalau ada di antara Anda sekalian ya, kayaknya suka bidang diabetes, luka, stoma, nah kita asik bisa banyak diskusi nanti selama kuliah.
Oke, terus kalau pas ke Malang mau main-main ke praktekan sini juga boleh ya. Ini deket kampus veteran, tempatnya di belakangnya Matos. Matos pasti tahu kan ya, itu destinasi wajib ya. Kalau ke Malang selain kuliah ya ke Matos pasti. Nah, ini dia kurang lebih ya. Nanti outline dari sesi kita. Kita mulai dari basic dulu ya, terkait dengan teoritis konsep dasar dari pressure injury, kemudian dari konsep ini bagaimana kita nanti bisa tuangkan ke pencegahan. Oke, karena pencegahan ini sangat penting ya. Kita tahu luka tekan itu merupakan salah satu indikator dari kualitas pelayanan kesehatan. Oke, jadi kalau ada rumah sakit atau klinik kok angka dekubitusnya tinggi, nah itu sudah pasti apa itu kinerjanya ya, KPI-nya di bidang keperawatan itu akan rendah gitu ya. Oke, jadi pencegahan itu penting. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk pada manajemennya dan juga perawatan lukanya ya. Ada beberapa case juga nanti yang teman-teman semua bisa simak ya. Ini yang materi tambahan. Semoga ada waktu nanti kita bahas. Jadi ini kerusakan kulit akibat luka tekan. Tekanan yang diakibatkan oleh APD. Nah, ini yang banyak terjadi di pandemi sekarang kan ya, pakai masker bertumpuk-tumpuk, terus pengait di telinga, Google, nah itu semua kan ketambahan keringat gitu ya, itu berpotensi untuk menimbulkan kerusakan pada kulit. Nah itu bagaimana manajemennya? Nanti semoga ada waktu kita akan bahas juga sampai sana. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Saya rasa ya, belum materi kok sudah tanya, itu aneh sekali. Oke. Ya, kita lihat ke definisi Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah pressure injury ya. Pressure injury satu istilah yang menjadi kesepakatan para ahli terkini ya, yang secara istilah atau makna itu dianggap paling mewakili dari luka tekan ya, pressure injury. Tapi istilah-istilah lain pun it's okay, nggak ada masalah, kita tetap pakai ya. Ada pressure ulcer, ada pressure sore, ada pressure area, ada bed sore, ada decubitus. Nah, nggak ada masalah, semua itu juga merujuk pada satu kondisi yang sama. Tapi kalau kita ngomong kesepakatan para pakar internasional adalah pressure injury yang lebih tepat. Nah, apakah itu pressure injury? Adalah suatu kerusakan yang terjadi pada kulit, oke, atau jaringan di bawahnya, gitu ya. Kerusakan terjadi pada kulit atau jaringan di bawahnya yang diakibatkan oleh penekanan terus-menerus, oke ya, terutama pada area tubuh dengan tonjolan tulang. Nah, makanya kita banyak menjumpai kasus ini pada pasien yang imobilisasi, oke, baik imobilisasinya itu karena efek penyakit maupun karena memang prosedur perawatan harus imobilisasi, gitu ya. Akhirnya ada area tubuh yang tertekan terus-menerus, di situ terjadi kerusakan jaringan, oke ya. Nah, ini definisi-definisi lain yang lebih lengkap Anda bisa lihat di website ini ya, nanti di PDF-nya itu bisa diklik atau di copy paste ke Google, bisa dilihat secara lebih lengkap terkait dengan definisi, terus etiologi dan lain-lain di sini ya, kalau pas ada waktu ya. Biasanya mahasiswa itu sibuk ya, lebih sibuk dari dosennya, jadi kayaknya Anda nggak punya waktu nanti. Dicari konsul itu nggak nongol-nongol, sibuk, wah dosennya sampai menunggu kadang-kadang itu ya. Nah, nggak apa-apa, rona-rona kehidupan. Ya, Bapak Ibu semua ada yang ini nggak pernah ketemu nggak dekubitus? Mungkin kita sharing dulu deh di awal deh. Ada mungkin, monggo open mic aja. Pernah Ya, pada waktu penelitian. gimana waktu itu lukanya Mas? Bisa diceritakan nggak? Waktu waktu saya penelitian itu bermacam-macam dekubitusnya. Ada yang sampai tulangnya itu terlihat, ada yang hitam dan juga ada yang baru terkena dekubitus masih warna kemerahan. Oke ya. Jadi bisa sampai permukaan ya, mulai dari kulit bahkan menembus ke dalam ya, otot bahkan sampai ke tulang ya Mas ya. Ya. Iya, sampai ke hati nggak kira-kira ya?
Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Iya. Oke, oke. Nah, itu waktu sampean ketemu luka kayak gitu, yang sampai tulang tadi misalkan ya, itu apa yang muncul di pikiran Anda? Yang muncul di pikiran saya mungkin dari kebetulan yang sampai tembus tulang ini pasiennya subtotal di rumah. Mungkin dari bisa jadi penekanan dari alas kasurnya, Pak, karena saya lihat itu bahannya itu panas. Oke. Panas ya. Ada pemanasnya tak? Bukan, Pak, maksudnya bahan tekstilnya itu kayak semacam karton itu, Pak. Oh ya, kurang nyaman ya. Ya, Pak. Oke, nah misalkan nih pada waktu itu keluarga minta nih ke sampean, Mas ini tolong sampean rawat ya. Gimana ya kira-kira yang dilakukan? Yang dilakukan mungkin saya membersihkan bagian nekrotiknya saja, Pak, yang sudah menghitam saja. Oke, terus? Terus setelah itu saya kasih saja NaCl, Pak. Terus? Terus saya kasih aja krim untuk sebagai pelembabnya agar tidak menyerempet ke bagian lain-lainnya, Pak. Oke, sudah. Ada lagi? Sudah. Oke, sip. Nah, terima kasih ya sharingnya ya. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana yang dilakukan oleh Mas Rohman ini apakah sudah sesuai dengan strategi perawatan yang tepat ya. Kayaknya sih sesuai ya, dilihat dari orangnya yakin gitu kayaknya. Oke. Nah, ini masalah Bapak Ibu ya. Kalau sekarang Anda lihat pandemi, akses ke rumah sakit terbatas, ruang rawat inap bednya penuh semua, ada pasien stroke, dekubitus, gimana ngerawatnya? Cari perawat juga susah, perawatnya jadi petugas COVID semua, terpapar lagi isoman. Nah, kasihan pasien-pasien ya. Nah, itu juga satu masalah yang kita harus jawab sebagai perawat. Gitu ya. Nah, saya sendiri terus terang dengan tim ini juga lumayan kewalahan ya di kondisi seperti sekarang ini untuk memenuhi ya kebutuhan dari customer-customer di masa pandemi ini ya. Kayaknya kita akan coba untuk bikin ini sekarang. Shift pelayanan itu sore ya, sore sampai malam gitu ya, kita akan coba. Sementara ini kan pagi sampai siang ya. Nah, kita akan coba sore sampai malam supaya pasien-pasien ini bisa tidak terlantar gitu ya. Nah, nanti kalau Anda ada yang minat nih kuliah sambil kerja bisa nanti terlibat di situ ya, mengasisteni saya nanti. Wah, asik ya. Lumayan, ada pemasukan. Oke, kita kembali ke layar ya. Ya, jadi ini adalah tinjauan fisika Bapak Ibu ya. Fisika terkait dengan hubungannya tekanan sampai terjadinya luka. Oke, kita fokus ke gambar yang sini dulu. Oke, ini adalah gambar kapiler ya yang diperbesar. Di sini ada kapiler vena. Vena yang mikroskopis paling kecil namanya venula. Di sini ada arteri yang paling kecil namanya arteriol. Oke. Nah, ini semua akan ketemu membentuk jaringan kapiler. Ya. Yang mana jaringan kapiler ini nanti akan langsung mensuplai sel. Nah, gitu ya. Jadi yang memberikan aliran darah ke sel itu bukan arteri, tapi arteriol. Nah, melalui apa? Anyaman-anyaman kapiler. Oke. Nah, di dalam kapiler ini ada tekanannya, Bapak Ibu. Oke. Kalau di arteri itu tekanan kapilernya 30 sampai 40 mm Hg. Kalau di vena itu lebih rendah yaitu 10 sampai 14 mm Hg. Nah, ini artinya apa? Artinya angka yang ada di slide ini itu adalah besarnya tekanan ya yang bisa ditahan oleh kapiler supaya dia itu tidak menutup atau kempes. Gitu loh ya. Jadi kalau dia itu ditekan yang arteri ya, contohnya kan ini besar tekanan di dalam sini itu 30 sampai 40. Ketika dia dapat tekanan 10, maka dia akan tetap terbuka. Karena lebih rendah dari tekanan intrakapilernya. Oke? Tapi kalau dia kena tekanan di atas 40, nah itu lebih tinggi dari tekanan intrakapiler. Akibatnya apa? Dia akan kolaps, kempes. Nah, bisa membayangkan ya. Oke? Nah, ini adalah konsep tekanan intrakapiler yang harus Anda pahami. Oke?
tekanan maksimal ya yang dapat ditahan oleh kapiler agar tetap terbuka, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika misalkan kita duduk, gitu ya. Nah, ketika kita duduk aja, itu tekanan bisa mencapai 100 hingga 110 mm Hg, teman-teman ya. Nah, makanya kalau Anda kuliah itu ya, begitu sudah setengah jam itu mulai mika-miki ya, gonta-ganti posisi gitu ya. Kenapa? Karena kapilernya itu tersiksa, tertutup semua, akhirnya nggak nyaman, kesemutan gitu ya. Apalagi yang kurus-kurus itu, nah itu sudah pasti paling umek gitu ya, oke. Nah itu yang terjadi ya. Nah terus kalau tekanan tinggi itu diberikan terus, efeknya apa? Nah kita lihat kurva yang ini sekarang. Oke, di sini ada kurva ya. Yang atas yang vertikal ini mewakili tekanan, yang horizontal ini mewakili waktu. Oke, ada tekanan, ada waktu. Oke ya. Bisa dilihat di situ. Ketika jaringan itu ditekan dalam waktu yang lama, artinya semakin ke kanan, maka besarnya tekanan yang dapat ditoleransi itu akan semakin menurun. Nah, gitu ya. Kita anggap aja misalkan yang di sebelah sini ini 0 jam, di sini ini 3 jam. Maka pada kondisi 0 jam itu besarnya tekanan yang dapat ditoleransi itu sekian. Anggap aja ini 40 gitu ya. Tapi kalau tekanannya itu diteruskan, nggak dikurangi atau dihilangkan, maka kemampuan jaringan dalam menahan tekanan itu semakin lama akan semakin turun. Oke? Sehingga akan terjadi apa? Resiko tinggi kerusakan jaringan. Gitu ya. Makanya nanti Anda di ruangan itu ketemu ada prosedur mika-miki setiap 2 jam. Nah, itu tujuannya untuk memainkan kurva ini. Oke, supaya besarnya toleransi jaringan terhadap tekanan itu tetap terjaga pada level yang tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena nggak sampai lama itu tekanannya sudah dihilangkan. Itu ya akhirnya kemampuan jaringan itu untuk mentoleransi pulih kembali. Oke ya. Oke, nah kenapa dia bisa rusak jaringannya? Nah ini dia. Karena arteriolnya tadi pada nutup, terjadilah iskemia. Oke, begitu iskemia, sel menjadi kekurangan oksigen, kekurangan glukosa ya, nggak bisa bernapas, nggak bisa menghasilkan energi. Nah, sel mulai cedera, nampak kemerahan. Nah, tadi yang disampaikan oleh teman Anda ya, Mas Rohman tadi, kemerahan. Itu berarti selnya mulai cedera tuh. Oke, nah kalau cedera ini dibiarkan terus, ya lama-lama mati selnya dan timbul jaringan mati yang warna kehitaman. Nah, kalau sudah seperti itu muncul apa? Kerusakan struktural. Jadi secara bentuk itu sudah beda. Ada jaringan mati, ada yang bolong, nah lain sebagainya. Oke ya, sampai sini jelas dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini boleh bertanya nih sekarang ya. Mulai berat nih bahasannya nih. Jelas ya sampai sini? Monggo kalau ada yang mau tanya. Belum ada ya? Oke. Ya, yang capek sambil ngopi boleh ya. Ini saya sudah siapkan kopi ini. Sudah kelihatan ya. Enaknya kuliah online itu gitu ya. Ada cemilan, ada kopi. Wah, sip. Karena resiko ngantuk tinggi. Nah, sekarang kita lanjutkan pada faktor resiko dan etiologi. Oke ya. Kalau etiologi saya rasa sudah jelas. Sebab dari luka tekan, ya tekanan. Nah, kan gitu ya. Itu sudah etiologi, sudah tidak bisa dibantah. Oke. Nah, yang sekarang kita perlu lihat adalah faktor resikonya. Oke, hal-hal apa saja yang meningkatkan kerentanan orang? Ya, jadi misalkan Mbak Ayundari ini ya, kalau ketemu tekanan, karena dia minim faktor risiko, tidak terjadi luka. Nah, tapi ada yang lain, misalkan ya, karena dia punya faktor risiko, ketemu tekanan yang sama, terjadi kerusakan jaringan. Nah, itu ya, jadi faktor risiko itu faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan munculnya gangguan ketika ketemu etiologi. Nah, gitu ya. Oke ya, dibagi dua. Jadi ada faktor host atau internal, sama faktor eksternal. Oke, kita lihat faktor internal dulu. Hal-hal apa sih yang telah terbukti dari penelitian itu meningkatkan resiko pressure injury? Pertama adalah kondisi komorbid atau penyakit penyerta.
terutama penyakit penyerta yang berkaitan atau menimbulkan efek pada status nutrisi, hidrasi, ya, terus faktor usia, ya, perfusi, ya, atau vaskuler, serta penyakit-penyakit yang menimbulkan inkontinensia. Oke, ya, kita tahu pasiennya misalkan mengalami CA, nah gitu ya, CA pada vesika urinaria atau prostat. Nah, inkontinensia, PAK-nya nggak bisa dikontrol, nah itu resiko decubitus meningkat. Gitu ya. Terus kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap status imun. Oke, penyakit imunodefisiensi, nah itu ya, itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya pressure injury. Oke, penyakit-penyakit vaskular, contoh pasien dengan hiperlipidemi, pasien yang aterosklerosis, nah itu kan pembuluh darahnya pada menyempit. Kalau kena tekanan, nah sudah semakin cepat mengalami decubitus. Nah, begitu ya keterkaitannya ya. Oke, terus di sini ada BMI. Ada yang ingat apa itu BMI? Body mass index, Pak. Body mass index. Oke, Body indeks massa mass tubuh. index. Ya, betul. Nah, Iya, kira-kira BMI yang bagaimana yang meningkatkan resiko decubitus? Ada ide? BMI yang normal, BMI yang rendah atau yang tinggi yang resiko decubitus? kayaknya yang tinggi, Pak. Kayaknya yang tinggi. Tinggi. Kenapa begitu? Soalnya kalau BMI-nya tinggi kan berarti berat badannya kan overweight atau obesitas. Jadi massa badannya mempengaruhi kemungkinan terbesar untuk pembuluh kapilernya mengalami tekanan. Oke, penjelasan yang excellent sekali ya. Kita boleh survei nggak? Coba yang setuju BMI tinggi raise hand. Nah, coba yang setuju BMI tinggi raise hand. Oke, ada Mbak Tania. Terus siapa lagi nih? Sandy, Angga, Nurul, Cicit, Yundari, Yulia, Khairul Anam, Diana. Wah, lumayan banyak ya penganut BMI tinggi. Oke, sip. Ya, terima kasih responnya. Ya, jawaban yang sangat bagus ya. Saya hargai usahanya, tapi sayangnya kurang tepat. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kenapa dia kurang tepat? Karena justru jaringan lemak subkutan itu fungsinya justru menyerap tekanan dan melindungi jaringan. Nah, gitu loh ya. Sebaliknya, kalau pasien BMI rendah, underweight ya, lemak tubuhnya itu hampir nol, itu di bawah kulit, itu nggak ada lemaknya, langsung otot dan bahkan tulang. Nah, sehingga ketika ketemu tekanan, ini sangat cepat sekali terjadi iskemia dan kerusakan jaringan. Nah, oke ya, jelas ya. Jadi nanti kalau Anda dinas, ada pasien kayaknya underweight, terus HIV, apa itu, gangguan mobilitas fisik, wah itu sudah resiko tinggi. Sudah imunodefisiensi, BMI rendah ya. Nah, itu harus diwaspadai. Jelas ya, bisa diterima ya. Nah, jadi buat Anda semua yang punya lemak subkutan ekstra, bersyukurlah. Nah, gitu ya. Resiko decubitus Anda rendah. Semua ada hikmahnya ya. Oke. Oke, terus next adalah parameter hematologi. Nah, ini juga menarik ya. Ternyata setelah diteliti, kadar protein, hemoglobin, dan leukosit itu berkaitan dengan insiden decubitus. Yang mana kalau parameter ini rendah, maka resiko decubitusnya tinggi. Nah, gitu ya. Oke, terus faktor internal yang lain tentu adalah kemampuan mobilitas. Oke, kemampuan mobilitas ini bisa disebabkan karena memang efek penyakit maupun program terapi atau perawatan. Ya, contoh pasien fraktur harus imobilisasi. Nah, itu harus dicek resiko decubitusnya. Itu ya. Pasien apalagi yang harus imobilisasi contohnya karena terapi? Ada yang tahu?
Kondisi apa yang mengharuskan pasien itu bed rest karena terapi? Ada yang ingat nggak kira-kira? Pasien fraktur, Pak ya. Fraktur. Tadi kan sudah tak contohkan fraktur. Iya, tolong konsentrasi ya. Ya. Contoh pasien pasca serangan jantung atau gagal jantung. Nah, itu harus sangat membatasi aktivitas ya, apalagi kalau ada komplikasi paru. Nah, sudah itu bed rest. Oke, contoh ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap kejadian pressure injury. Nah, faktor eksternal apa saja? Nah, ini dia ya yang disampaikan teman Anda tadi ya, Mas Rohman. Pressure dan surface ya, tekanan serta karakteristik permukaan tempat pasien berbaring. Itu akan sangat berpengaruh. Oke. Terus yang kedua ada friction and shear. Friction ini gesekan, shear ini tarikan. Nah, ini terutama terjadi ketika memindahkan pasien di tempat tidur. Kadang ketarik gitu ya, atau masang linen waktu verbed ya, nariknya itu lipatannya pas di bawah punggung, ditarik seret. Nah, terjadi gesekan. Nah, itu semua bisa menjadi faktor pemberat ya untuk resiko dekubitus. Oke. Pasiennya semivolar misalkan ya. Semivolar nih duduknya. Terus lama-lama duduknya melorot. Nah, itu kan punggungnya ketarik akhirnya kulitnya. Ketika badannya melorot, kulitnya kan tetap bergesekan dengan bed. Nah, itu juga bisa berisiko dekubitus ya. Oke, yang terakhir faktor eksternal adalah kelembapan suhu dan kebersihan. Nah, ini jelas saya rasa ya. Terlalu lembab kulit, nah risiko maserasi, tentu nanti integritas mudah rusak. Oke ya. Kebersihan juga begitu ya, pasien inkontinensia fekal, inkontinensia urin, nah itu semua sangat berisiko mengalami luka tekan. Oke, pertanyaan langsung open mic atau kolom chat? Belum ada, saya lanjutkan. Nah, ini dia angka kejadian luka tekan ya di global ini ya, internasional. 6-26% di rumah sakit. Oke, jadi cukup tinggi ya bisa dibilang, dan paling banyak adalah ICU, unit yang beresiko mengalami luka tekan. Oke, di Indonesia, di ASEAN sendiri sampai ya beberapa negara itu 31%, nah, di Indonesia ini 33,3%, jadi hampir sepertiga pasien ini beresiko tinggi mengalami dekubitus dari berbagai tingkatan ya tentunya, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Oke. Terus statistik juga menunjukkan ya pasien-pasien dengan warna kulit yang gelap ini cenderung lebih rawan mengalami luka tekan. Oke. Terus nah kondisi yang kekinian ini adalah peningkatan usia harapan hidup. Nah, piramida penduduk yang sekarang ya jumlah lansia meningkat, orang itu cenderung umurnya lebih panjang. Nah, gitu ya. Ternyata di satu sisi itu mungkin hal yang bagus ya, artinya lebih sehat. Tapi di satu sisi resiko dekubitus juga meningkat. Nah, oleh karenanya dibutuhkan penanganan geriatri yang baik. Nah, bagi Anda yang menggiati bidang gerontik, nah itu juga bisa menjadi pasar tersendiri nanti Anda dalam mengembangkan pelayanan ya. Siapa tahu Mas Angga ini membuat praktek mandiri keperawatan gerontik. Wah, tua-tua bahagia. Nah, slogannya misalkan ya, wah itu banyak sekali customernya itu pasti itu, yakin saya ya. Dijamin tidak dekubitus. Nah, misalkan. Nah, itu banyak. Karena orang-orang kayak gitu nggak mungkin dirawat di rumah sakit ya. Dirawatnya ya pasti di rumah. Keluarganya ya pasti sibuk kerja dan lain-lain. Sehingga disitulah kita harus masuk jualan. Ya. Oke, ini area-area yang paling sering ya, paling rawan mengalami pressure injury. Kita lihat paling banyak memang sacrum. Nah, oke, karena memang beban paling tinggi di situ dan lapisan lemak subkutan itu tipis ya di sacrum. Oke, yang kedua warna merah trochanter. Ada yang tahu trochanter itu di mana? Boleh open mic? Trochanter, ada trochanter mayor, trochanter minor. Nah, di mana itu ya?
Kayaknya pernah dengar ya. Di mana ya? Di Pasuruan apa di mana itu dengarnya? Ya, Trowhunter itu adalah tonjolan. Nah, betul sekali Bu Yeti ya. Tonjolan di pangkal paha sebelah luar. Oke ya. Nanti bisa googling, cari gambar Trowhunter. Nah, itu yang paling sering. Jadi pasien dekubitus itu kalau nggak di sakrum ya pasti di area pinggul. Nah, itu yang paling banyak ya. Oke, terus yang ketiga, warna orange ya, foot. Nah, foot ini yang dimaksud adalah area calcaneus ya, tumit. Itu rawan ya. Oke. Nah, ini contoh ya, area-area yang paling sering dan kita berarti mesti waspadai. Nah, next ini adalah klasifikasi tingkat keparahan dari pressure injury. Oke. Yang terbaru seperti ini ya, dulu beda. Sekarang jadi ada 6 kategori. Oke. Pertama adalah pressure injury grade 1. Tidak ada luka, kulit tetap utuh, tapi muncul kemerahan. Nah, ini grade 1 ya. Khas. Yang menjadi beda dengan eritema sebab lain adalah dia tidak memucat jika ditekan. Nah, itu ya. Beda dengan kuku. Kuku kan agak pink, ditekan pucat, dilepas kembali. Nah, itu normal. Oke. Karena pembuluh darahnya ketutup sementara jadi pucat, begitu dibuka perfusi baik lagi jadi merah lagi. Tapi kalau ini merahnya ini konsisten ya, istiqomah ya. Jadi kalau dipencet itu dia nggak jadi pucat. Itu ya. Kenapa begitu? Karena ini mengindikasikan adanya kapiler yang pecah. Sudah ada kerusakan di dalamnya. Oke ya. Oke, stage 2. Nah, stage 2 ini sudah mulai ada kerusakan. Jadi epidermisnya hilang. Kelihatan dermis. Itu yang grade 2. Nah, jadi kelihatannya sudah kayak gini ya. Terkelupas terus mulai kelihatan agak lembab. Oke. Grade 2. Grade 3 itu epidermis dan dermis hilang sehingga yang terlihat adalah jaringan subkutan, lemak. Nah, bisa dilihat ini ya. Contoh seperti ini. Itu grade 3. Oke. Nah, kalau grade 4 ini sudah lebih dalam dari subkutan. Mulai dari otot, tulang, tendon, fascia, itu semua masuk grade 4. Oke ya. Nah, pada orang-orang yang kurus, yang lemak subkutannya itu minimalis ya, irit, yang grade 3 ini rata-rata tidak terjadi Bapak Ibu. Habis grade 2 langsung grade 4. Karena lemaknya ya emang tidak ada, jadi ya langsung otot, tulang. Gitu ya. Oke. Nah, terus ada kondisi lagi kayak gini nih. Luka tekannya berwarna hitam atau warna lain, kuning, full, gitu ya. Itu disebut kondisi unstageable. Unstageable itu tidak bisa ditentukan kedalamannya karena tertutup jaringan mati. Nah, sehingga untuk bisa mengetahui ini kedalaman berapa, jaringan matinya harus dibersihkan dulu. Gitu ya. Oke ya, sampai sini jelas ya. Lagi adzan sebentar, di sini kita break sejenak ya.
Jadi kepikiran apa namanya? Tes. Lanjutkan ya. Ya, sampai mana tadi? Ini anyway sudah hampir jam 12 ya. Jadwalnya kan sampai jam 12 ya. Nggak apa-apa ya, kita sedikit extend karena tadi mulainya agak belakangan. Oh, sampai sini ya, oke. Nah, yang terakhir ini yang unik Bapak Ibu ya, yang baru ditambahkan adalah deep tissue injury atau DTI. Ya, ini suatu kondisi di mana kulitnya itu utuh ya, tapi di dalamnya itu jaringan sudah rusak. Nah, jadi dibilang derajat 1 juga enggak gitu ya, karena di dalam sudah rusak. Nah, maka masuk kategori DTI atau deep tissue injury. Oke ya. Oke, ada pertanyaan dari Sandy Rahmania. Orang berkulit gelap mempunyai prevalensi lebih tinggi, kenapa? Nah, oke. Ini perlu dipahami, sama sekali tidak ada unsur diskriminasi loh ya. Ini hal yang sensitif ya, tapi tidak. Jadi ada beberapa asumsi. Yang paling banyak diikuti adalah warna kulit yang cenderung gelap, itu ketika terjadi grade 1 dan grade 2, ini nggak begitu kelihatan. Itu yang terjadi. Terutama grade 1 ya. Grade 1, warna kulit yang lebih gelap, ini ketika ada kemerahan seperti ini nggak begitu kelihatan gitu loh. Sehingga tahu-tahu sudah grade 2 atau grade 3 aja. Nah, itu yang terjadi ya. Bedanya dengan pasien yang berkulit putih misalkan. Ketika ada kemerahan langsung kelihatan sehingga langsung bisa di treatment. Nah, itu adalah pendapat yang paling banyak diikuti ya oleh para pakar. Semoga menjawab ya Mbak Sandy ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ngomong ke pencegahan. Ini saya terlalu cepat nggak Bapak Ibu ya menjelaskannya ya? Kalau terlalu cepat, diingatkan ya. Pas, Pak. Pas ya. Atau kalau kurang cepat juga diingatkan ya. Wah, kurang cepat Pak, kesuwen. Nah, boleh ya. Tambah seneng ya. Oke. Nah, ini dia cara pencegahan Bapak Ibu. Ini berdasarkan rekomendasi terkini dari National Pressure Ulcer Advisory Panel ya, NPUAP. Itu masih tahun berapa ya yang terbaru ya, 2017 kalau nggak salah ya. Jadi masih pakai istilah pressure ulcer. Nah, ada dua Bapak Ibu strategi pencegahannya. Pertama adalah pengaturan posisi, yang kedua adalah support surface atau modifikasi alasnya. Oke. Dua ya, positioning sama support surface. Kita bahas satu persatu. Positioning. Nah, seperti apa sih positioning yang disarankan untuk mencegah dekubitus ya? Adalah yang pertama reposisi atau penggantian posisi.
Oke. Penggantian posisi itu disarankan dilakukan pada pasien yang beresiko maupun sudah ada luka tekannya. Oke ya, beresiko berarti belum ada luka tekannya ya, maupun yang sudah ada. Itu semua wajib direposisi. Kecuali ada kontraindikasi. Misalkan ada trauma spinal, ada fraktur ekstremitas bawah, ada CA yang gawat kalau pasiennya bergerak, nah itu kontraindikasi. Oke. Terus frekuensi yang disarankan seberapa sering, yaitu setiap 2 hingga 4 jam. Oke ya. 2 hingga 4 jam. Oke, berarti paling sering 2 jam sekali. Sehingga yang harus banyak direposisi pasien yang gemuk atau yang kurus kira-kira. Kalau dari diskusi kita tadi berarti pasien yang Kurus, Pak. yang kurus, betul ya. Sudah kurus, nutrisinya jelek, inkontinensia lagi. Nah, perawat dijamin sibuk itu ya. Perawat dijamin sibuk. Oke, setiap 2 jam bahkan ya kalau pasien yang resikonya tinggi. Oke, nah, terus yang menarik lagi ini teman-teman ya. Angle atau kemiringan, ternyata itu juga berpengaruh. Jadi yang disarankan adalah 30 sampai 40 derajat kemiringannya. Tidak boleh terlalu jejak tegak lurus 90 derajat miring. Itu justru tidak boleh ya. Karena akan menekan di area humerus ya, bahu. Nah, kalau pasiennya obes ini bisa rawan dislokasi, rawan tertimbul luka juga kalau terlalu tegak. Jadi yang disarankan adalah 30 sampai 40 derajat. Nanti ada gambarnya ya. Oke, terus yang diperhatikan adalah bony prominence atau bagian tubuh yang ada tonjolan tulang. Oke, harus dihindari menumpu ya, menumpu pada tonjolan tulang jika sudah ditemukan grade 1. Nah, jadi misalkan di sakrumnya sudah ada grade 1 nih, nah berarti usahakan nggak terlentang pasiennya ya, miring kanan atau miring kiri. Nah, itu pengaturan posisinya. Jangan sampai terlentang. Itu yang disarankan. Ya. Sama. Nah, yang ketiga ini yang kadang terlewat adalah medical device. Jadi kita harus cermat jangan sampai pasien itu berbaring di atas medical device atau alat-alat perawatan ya, selang-selang, bekas kasa, drain. Nah, itu semua tidak boleh sampai ketindihan pasien. Nah, ini kadang kita terlewat ya karena sibuk, perawat sedikit, pasien banyak. Nah, akhirnya ada yang drainnya tertindih, kateternya tertindih, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, sampai sini semoga jelas. Ini untuk pencegahan ya. Terus yang kedua, support surface. Nah, support surface ini intinya adalah suatu alat ya yang digunakan untuk meminimalisir tekanan pada permukaan tubuh. Oke. Bagaimana dia bisa meminimalisir tekanan? Dengan cara memindah-mindah tekanan, ya, secara mekanis. Ya, contohnya adalah pada matras antidekubitus yang banyak gelembungnya, ya, selnya yang kotak-kotak kecil. Nah, itu kalau Anda perhatikan, kalau dia itu berfungsinya masih bagus ya, masing-masing kotaknya itu akan mengembang dan mengempis bergantian, Bapak Ibu. Harusnya ya. Sehingga nanti bagian yang kena tekan dari punggungnya pasien itu akan gonta-ganti setiap 15 sampai 20 menit sekali. Oke, efeknya apa? Tidak ada satu bagian yang tertekan terus-menerus. Oke ya, itu namanya support surface yang aktif. Jadi dia aktif memindah-mindah tekanan. Tapi ada juga yang reaktif. Nah, yang reaktif ini yang karakteristik dari matrasnya itu menyesuaikan lekuk tubuh pasien. Ini kalau di Indonesia saya belum pernah ketemu ya, tapi kalau di YouTube itu dilihat seperti kasur, tapi yang isi kasurnya itu kayak terbuat dari gel, gitu ya, sehingga pada bagian tubuh yang tertekan itu gelnya akan menyamping, akhirnya nggak nekan. Nah, gitu ya, itu adalah support surface yang reaktif. Oke ya. Oke, ini adalah rekomendasi yang terbaru ya, terkait dengan apa itu pencegahan dekubitus. Nah, tambahannya adalah skincare, Bapak Ibu.
skincare pasiennya ya, bukan perawatnya ke skincare terus biar glowing, bukan ya. Tapi skincare kulit area yang beresiko dekubitus itu juga harus ada perawatan. Kalau nampak kering, mengelupas, berarti harus diberi moisturizer ya, pelembab. Contohnya ya, kalau dia inkontinensia, nah ada loh ya, skincare itu yang bisa menghasilkan efek waterproof. Nah, bukan salah satu sih, kayaknya satu-satunya ya, merek yang ada itu merek Cavilon, contohnya ya, Cavilon, Cavilon, Cavilon. Itu dia kalau di swab kayak alkohol gitu ya, terus mengering, itu akan membentuk lapisan yang tahan air. Nah, jadi sangat bagus untuk pasien yang inkontinensia, biar enggak iritasi, kena feses dan urinnya. Gitu ya, dan tentu monitoring rutin, ini pasti kita lakukan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, paket pencegahan dekubitus. Nah, semoga bisa diambil poin-poinnya, syukur-syukur ada yang bisa diterapkan. Nah, ini contoh pengaturan posisi yang terlihat benar, tapi sebenarnya dari sudut pandang dekubitus ini bermasalah. Ya, pasien berbaring semivolar. Nah, ini tekanan terbesar di sini nih, di sacrum, pasti ya. Oke, karena tubuh bagian atas semua numpunya ke sini, ke ujung. Ujungnya sacrum itu apa? Tulang ekor, coccygeus ya. Nah, ini numpunya ke sini. Belum lagi kalau di tumit ya, juga bisa. Sama di occipital, sama scapula. Ini kalau pasiennya duduk semivolar. Nah, yang disarankan bagaimana kalau pasien butuh semivolar? Nah, yang disarankan adalah gambar yang kanan ini. Jadi kemiringannya ya, diingat tadi 30 sampai 40. Oke ya, yang disarankan memang 30 ya. Oke. Terus supaya tekanan di sacrum ini terbagi rata, kakinya juga sedikit dinaikkan. Jadi bebannya itu akhirnya tertumpu pada area lingkar pinggul sini, dibagi. Enggak terpusat di coccygeus saja. Nah, ini contoh ya. Nah, nanti menarik ini untuk dikaji SOP di ruangan ya, di ICU atau apa yang bednya itu bisa diatur ketinggian punggung sama kaki. Nah, yang disarankan itu begini sebenarnya kalau mau semivolar, bukan lurus begini. Oke. Terus miring 30 derajat. Nah, berarti kurang lebih kayak gini ya. Dikasih pengganjal aja di punggungnya supaya miring 30 derajat. Tidak terlalu tegak. Oke ya. Oke. Nah, itu tadi adalah konsep dasar dari luka tekan dan pencegahannya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke penanganannya. Menarik ya, lumayan ya. Ternyata meskipun ini kuliah prematur tapi agak berat nih bahasannya ya. Jelas sampai sini clear ya? Oke, kalau clear kita lanjutkan penanganannya. Nah, ini ada banyak istilah yang Anda perlu googling sendiri ya, karena konsep-konsep saya tidak bisa paparkan semua ya. Ini baru pemanasan soalnya. Nanti kalau kepanasan udah KU duluan ya. Oke. Manajemen lukanya. Nah, kita pakai prinsip Timmers namanya. Ini nanti ada slide-nya ya. Oke, terus urutan kerjanya ya. Cleansing, jadi mencuci luka. Assessment, mengkaji luka. Terus persiapan dasar luka. Nah, wound bed preparation. Itu ya, nanti juga ada slide-nya sendiri. Oke. Terus yang disarankan tentu adalah penggunaan balutan luka modern jika kondisi memungkinkan ya. Balutan luka modern lebih bagus dalam menunjang fisiologi penyembuhan luka biar berjalan. Oke. Terus ada juga terapi tambahan. Terapi perawatan luka tambahan ya. Pakai oksigen topikal ya. Terus penyinaran infrared ini juga terbukti untuk luka yang sudah merah ya, itu bagus mempercepat regenerasi. Oke, ada tekanan negatif ya, negatif pressure. Ada juga terapi elektrik, rangsangan listrik mikro voltase. Nah, ini semua menarik, nanti bisa diperdalam sendiri ya. Googling banyak literaturnya. Oke, terus selain di lukanya tadi ya, manajemen tekanannya. Oke, nah yang disampaikan oleh
teman Anda di awal tadi ya, Mas Rohman, sudah betul ya, saya rasa perawatan lukanya garis besar, sebagian sudah disebutkan tadi. Tinggal yang belum disebutkan tadi adalah manajemen tekanannya. Oke ya, bagaimana mengurangi tekanan di area tonjolan tulang atau kita sebut offloading. Offloading itu artinya mengurangi tekanan, ya. Terus penggunaan tadi support surface, ya. Jadi alasnya, nah tadi menurut teman Anda kurang pas nih alasnya, berarti harus diganti. Oke. Terus penjadwalan untuk apa itu? Penggantian posisi ya, repositioning. Nah, itu juga harus ada ya. Serta nah sekarang banyak sekali dijual pengalas-pengalas yang kayak terbuat dari silikon gitu ya, yang bisa dipasang di beberapa bagian tubuh untuk mengurangi tekanan. Itu ya. Oke, terakhir adalah perawatan kulit. Ya, skincare tadi ada skin barrier yang saya bilang tadi ya, yang waterproof sama moisture management. Jadi menjaga kelembapan biar tidak berlebihan pada area dekubitus, terutama pasien yang inkontinensia. Oke ya, nah ini kita mulai masuk ke tahap pertama, assessment, pengkajian. Nah ini ya, materi saya yang pertama pengkajian ya. Nah ini dia. Berarti dari tadi itu masih pengantar ya, ini baru materi pengkajian. Luar biasa. Sudah pada KO nih kayaknya ya. Silakan yang ada kopi-kopi segera diteteskan ke mata biar tidak ngantuk. Oke. Nah, pengkajian luka pertama adalah pengkajian fokus. Nah, pengkajian fokus ini artinya pengkajian berfokus ke lukanya. Oke, ada anamnesa yang meliputi nyeri, riwayat luka, serta riwayat penyakit keluarga. Setelah anamnesa juga pemeriksaan fisik. Nah, apa saja yang diperiksa dari luka? Dimensi ya, ukuran, terus eksudat atau karakteristik cairan ya, sama kondisi dasar luka. Nah, warnanya apa nih lukanya? Ada rongga enggak di situ? Oke. Karakteristik jaringannya bagaimana? Itu dasar luka ya. Terus tepi luka. Nah, ini juga perlu dikaji karena penyembuhan luka itu dimulai dari tepi. Jadi kalau tepinya sakit, ya penyembuhan enggak akan jalan. Oke, terus kulit sekitar luka juga harus dikaji. Karena kadang kulit sekitar luka ikut rusak dan lukanya jadi melebar gitu ya. Jadi terakhir kita cek bau. Nah, banyak sekali ya yang harus dikaji. Ini semua nanti kalau Anda memperdalam di workshop atau pelatihan akan dibahas semua ya. Tapi untuk sekarang saya kasih sekilas 2 kilas saja ya. Contoh eksudat. Nah, ini ya. Kalau kita mengkaji eksudat, maka kita lihat apa? Jenis, jumlah, sumber dan baunya. Nah, gitu ya. Oke, ini macam-macam jenis tampilan. Oke. Serus ini yang normal ya. Sanguineus berarti campur darah ya. Serus sanguineus berarti adalah kombinasi antara yang dua ini ya. Nah, purulen dan aneka variasi ini mengindikasikan eksudat abnormal. Oke, nah ini bisa dilihat ya warnanya kayak mayu ya. Nah, ini bagus sekali ini ya. Kalau Anda ngerawat luka ketemu ada mayu mengalir perlahan, nah itu berarti infeksi ya. Oke ya. Nah, purulen ini juga hampir sama ya. Purulen lebih pekat ya. Kalau seropurulen ini masih agak jernih, kalau purulen ini lebih pekat. Sangat pekat, tidak transparan sama sekali ya, keruh. Contohnya ini kuning. Nah, ya, tapi case asli macam-macam purulen itu ya. Ada kuning, kuning kehijauan, kuning kecoklatan. Wah, variasi. Terutama kalau lukanya itu luka diabetes. Wah, itu eksudat purulennya itu best ya. Best of the best. Dari pengalaman saya yang terbaik itu adalah yang warna kuning kehitaman. Wah, itu aromanya itu yang paling cetar membahana ya. Kalau Anda ketemu itu pasti akan menimbulkan trauma itu. Oke ya. Oke, purulen ya. Hemopurulen berarti ada purulen disertai pendarahan. Ya, oke. Ini ada sebab-sebabnya ya. Silakan nanti bisa dilihat sendiri. Dipelajari lagi ya. Oke, ini contoh pengkajian apa tadi eksudat ya. Nah, sekarang dasar luka. Nah, ini juga macam-macam. Oke, ada merah ya. Ada merah, ini yang bagus ya. Artinya jaringan normal dan jaringan sehat. Oke, ada hitam. Ini nekrotik ya, nekrotik. Kuning.
Kuning ini jaringan mati ya, tolong jangan salah. Oke. Masih ada yang berpendapat kuning ini jaringannya belum mati nih Pak, setengah mati, gitu katanya ya. Jadi harus dipertahankan. Nah itu tidak tepat ya. Kuning adalah jaringan mati, harus dibersihkan. Kalau Anda ketemu teman Anda ya, ketemu warna dasar kuning, dia bilang, loh ini kuning jangan dibuang. Nah langsung disuruh istighfar ya, istighfar, salah Anda, salah, tobat gitu ya. Karena ini mati dan infeksi. Nah jadi bahaya ya, harus segera dibersihkan. Pink, ya, pink ini yang base ya. Base artinya apa? Ini kulit baru. Kulit baru hasil dari proses epitelialisasi, pembentukan kulit baru. Jadi ini luka sudah nutup, selesai fase proliferasinya. Warna pink. Oke. Nah, selain pengkajian fokus pada luka, juga ada pengkajian holistik, sistemik ya. Jadi anamnesanya diperluas ya ke lifestyle, faktor budaya, kepercayaan, serta medikasi yang selama ini rutin didapatkan. Oke. Terus pemeriksaan fisiknya juga diperluas. Kalau tadi pemeriksaan fisik pada lukanya tok ya, sekarang seluruh tubuh dan penunjang. Untuk apa? Untuk melihat faktor komorbid. Gitu loh ya. Sirkulasi, neurologis, oksigenasi. Nah, ini semua berkaitan dengan penyembuhan luka nantinya ya. Sehingga tidak jarang ini harus diintervensi juga. Ya. Jadi Anda lagi home care ketemu pasien dekubitus tapi kok nggak stroke ya, tapi kok lumpuh. Nah jangan-jangan ini ada trauma spinal, belum pernah diperiksakan. Nah berarti Anda harus kolaborasi dengan spesialis saraf, neurolog. Nah kan gitu ya contoh. Nah ini harus dikaji juga. Oke, ada pertanyaan untuk wound assessment? Jelas pengkajian luka sekilas tadi itu ya, belum yang full. Oke, sekarang kita masuk ke persiapan dasar luka. Persiapan dasar luka ini adalah suatu konsep perawatan ya, yang sifatnya komprehensif. Oke, tujuannya apa? Untuk mencapai progres penyembuhan luka yang optimal dengan mengontrol faktor-faktor penghambat penyembuhan, ya, faktor penghambat penyembuhan. Oke, tujuannya apa? Supaya dasar luka 100% merah. Itu tujuan dari persiapan dasar luka ya. Supaya dasar luka 100% merah, dan kalau sudah merah bisa tumbuh jaringannya, proliferasi. Nah, itu adalah tujuan dari persiapan dasar luka. Nah, untuk bisa merah, banyak yang harus dilakukan Bapak Ibu ya. Pertama, membuang jaringan mati, itu wajib. Ya. Yang kedua, keseimbangan nutrisi dan cairan. Nah, itu juga harus dicek ya. Kalau pasiennya dehidrasi, sulit selnya proliferasi. Contoh ya. Terus kontrol faktor komorbid. Nah, dekubitus, diabetes lagi. Nah, oke, sulit karena dasar luka merahnya tumbuh. Gulanya harus dikontrol. Nah, gitu ya. Itu masuk semua dalam paket persiapan dasar luka, wound bed preparation. Oke, jadi skupnya adalah faktor lokal pada luka dan faktor sistemik. Nah, ya. Kalau lukanya infeksi, ya berarti harus diatasi infeksinya. Gitu ya. Contoh ya. Itu konsep dari persiapan dasar luka. Oke, jadi kalau lukanya nggak merah, berarti harus dibereskan dulu. Nah, gitu ya intinya ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Baby oil, nah, untuk pencegahan atau skincare boleh ya. Tujuan baby oil adalah untuk memberikan moisture, kelembapan yang sedang, yang pas. Jadi cocok untuk kulit yang kering. Nah, gitu ya. Oke, terus baby oil juga mengandung nutrisi ya dan vitamin ya. Itu juga bagus untuk integritas jaringan. Oke. Integritas kulit maksudnya ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat contoh ya dari warna dasar luka yang bervariasi. Ya. Oke. Bentar, ini slide-nya kayaknya ada yang kelewat ini. Pause dulu, pause. Oh iya, ada yang terlewat, apa-apa.
Masih pemanasan, ya, nggak apa-apa. Oke, warna dasar luka hitam ya. Ingat tadi persiapan dasar luka, berarti warna dasar luka hitam harus dibersihkan. Oke, hitam nekrotik jaringan mati ya. Nah, efeknya apa sih jaringan mati itu? Ini Bapak Ibu ya, jaringan mati itu dianggap benda asing. Tadi sudah dibahas sama Bu Dina kayaknya ya. Kalau ada benda asing, pasti ada respon imun. Respon imun menimbulkan reaksi inflamasi. Nah, oke. Jadi kalau ada jaringan mati, pasti ini inflamasi. Meskipun kadang nggak terlihat jelas inflamasinya, tapi secara seluler ini pasti terjadi peradangan, gitu ya. Oke, eksudat minimal atau bahkan tidak ada kalau nekrotik gitu ya. Oke. Oke, terus resiko infeksi tinggi karena jaringan mati ini tinggi protein, jadi bakteri suka tinggal di sini, ya. Terus, nah kedalamannya ini tidak bisa dipastikan. Apakah sedalam samudra India? Nah, Anda tahu ya, harus dibersihkan dulu jaringan matinya. Oke ya. Nah, jadi kalau kita ketemu kondisi kayak gini ya, debridement ya, membersihkan jaringan mati, ada 5 teknik. Nah, nanti silahkan bisa dibaca-baca lagi ya. 5 teknik debridement. Oke, dilembabkan. Tapi hati-hati kalau ada kasus sumbatan arteri. Nah, nggak boleh digunting-gunting jaringan hitamnya kalau kasusnya itu sumbatan arteri. Oke. Nah, ini yang Anda kayaknya harus hati-hati ya. Sebaiknya nanti kalau ketemu kasus kayak gini, konsul dulu ya kepada yang lebih berpengalaman. Ini sebaiknya boleh di debridement nggak ya gitu ya. Karena kalau sumbatan arteri, rekomendasinya malah justru jangan di debridement gitu ya. Oke, menarik ya, menarik atau mendorong ini ya, ya kadang menarik dan mendorong. Oke, kuning. Nah, kuning juga jaringan mati ya, oke. Nah, tapi dia sebab kematian jaringannya itu adalah aktivitas bakteri. Oke, kalau yang hitam tadi itu matinya karena iskemi, kalau yang kuning ini karena infeksi. Nah, itu beda ya sebab matinya ya. Jadi lebih tersiksa yang kuning sebenarnya karena dia mati pelan-pelan dan bereksuda dan berbau. Nah, itu ya kalau kuning. Oke. Sama, jaringan mati akan merangsang inflamasi ya. Eksudat banyak. Bedanya dengan hitam di sini ya. Kalau hitam minim eksudat ya. Kalau kuning banyak eksudat dan infeksi mudah menyebar. Nah, perlu waspada, harus segera dibersihkan dan dikontrol infeksinya. Oke. Nah, ini ya, kontrol infeksi, debridement ya. Absorb eksudat. Nah, jadi kalau ngomong balutan luka berarti harus pakai yang punya kemampuan menyerap eksudat tinggi. Kalau lukanya kuning. Menarik ya. Ini seru nih kalau luka kuning ini. Kadang kalau lagi beruntung Anda ya, luka dengan warna dasar kuning ini akan ada penghuninya joget-joget ya. Uget-uget-uget. Nah, itu terbaik sekali itu ya. Tidak jarang malah gendut-gendut dan lincah. Waduh, itu sudah top itu. Oke ya. Begitu sukar dilupakan. Oke, nah ini yang ideal ya. Kalau Anda berhasil mengatasi kuning dan hitam tadi, ketemu yang merah. Nah, ini yang nice ini. Artinya kita sudah separuh jalan menuju kesembuhan luka ya. Kondisi proliferatif nih, selnya aktif ya, regenerasi dan terjadi rekonstruksi jaringan. Oke ya. Nah, granulasi namanya kalau merah ya. Oke, jaringannya rapuh ya. Ya, tidak hanya hati yang rapuh, tapi granulasi juga rapuh ya. Jadi harus halus penanganannya. Oke, mudah berdarah ini granulasi ya. Oke ya. Tidak ada infeksi. Nah, pasti kalau sudah seperti ini infeksinya terkontrol ya. Oke, nah jadi kalau kita ketemu kayak gini, pertama adalah wajib lindungi dari trauma gitu ya. Kadang itu pasien lukanya sudah merah ya, rusak. Kenapa? Karena lukanya di telapak kaki dan dipakai jalan. Nah, granulasinya jadi morat-marit. Nah, gitu ya. Oke, kelembapan optimal tidak boleh terlalu kering. Kalau terlalu kering malah granulasinya ini bisa mati. Jadi kayak ada lapisan yang kehitaman, kecoklatan itu di permukaannya ya. Kalau kering. Oke, rangsang proliferasi, terus cegah ya, jangan sampai infeksi. Atau muncul biofilm. Nah, biofilm itu apa? Silakan di googling sendiri.
2 SKS pembahasan biofilm ini nanti ya. Oke. Nah, ini balutan luka modern Bapak Ibu ya. Setelah membuang jaringan mati, kita menggunakan balutan dengan tepat. Nah, balutan luka modern ini punya banyak kelebihan ya. Bisa membantu membuang jaringan mati nih. Lebih gampang. Oke, bisa mengontrol infeksi, membunuh bakteri. Terus bisa kalau kita pakai balutan luka modern itu Bapak Ibu menyetel kelembapan. Ya, ilustrasinya itu begini. Jadi kalau kita ketemu luka yang terlalu kering, hitam. Nah, berarti kan kelembapan terlalu rendah. Harus ditingkatkan. Nah, itu ada balutannya sendiri. Sebaliknya, lukanya itu kuning, eksudat banyak, terlalu lembab, basah. Berarti harus dikurangi. Nah, itu ada balutannya sendiri. Itu loh ya. Oh, ini sudah merah, pas kelembapannya. Dijaga, dipertahankan. Nah, itu juga ada. Nah, jadi kita bisa main setel menyetel kayak gitu kalau pakai balutan luka yang modern ya. Oke, beberapa dari dia juga punya fungsi melindungi kulit sekitar luka ya, mengontrol bau. Nah, dan yang paling membedakan itu ini, dipakai itu nyaman, nggak nyeri, nggak lengket. Nah, gitu loh ya. Kadang kita sering ya pusing ketika merawat pasien itu, mau dicopot balutannya lengket setengah mati. Ya, pasiennya kesakitan. Udah diguyur-guyur tetap lengket, akhirnya ya berdarah-darah. Nah kan gitu. Itu adalah masalah yang akan hilang ya kalau pakai balutan luka yang modern. Nyaman, tidak nyeri dan tidak traumatis, tidak menimbulkan pendarahan ya. Oke, terus dia bisa bertahan lama di luka. Jadi ngerawat lukanya nggak perlu terlalu sering ya. Frekuensinya jadi lebih jarang. Bisa seminggu hanya 2 kali dan kondisi tertentu bahkan seminggu sekali. Oke ya. Nah, endingnya tentu adalah penyembuhan yang lebih cepat. Oke ya. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana kita menangani pressure injury dengan konsep Timmers. Nah, tadi slide Timmersnya hilang ternyata. Nanti tak carikan deh ya di file yang lain. Oke, nekrotik hitam berarti buang jaringan mati, ketemu merah ya. Ketemu merah berarti tinggal dijaga kelembapan, lindungi dari trauma. Oke, tepi luka dirawat dengan baik supaya kulit baru bisa tumbuh dari tepi. Oke, ingat ya, kulit baru itu tumbuhnya dari tepi, tidak dari tengah. Jadi tepi luka harus sehat. Nah, lama-lama dia akan berjalan ke tengah, kulit barunya ya. Oke, sampai akhirnya menutup sempurna. Very nice ya, excellent. Nah, ini kasus yang agak berat ya, agak ekstrim. Oke. Ini saya ingat sekali kasusnya ini pasiennya ini anak SMK ya. Kasihan ya. Jadi anak SMK apa itu? Diharapkan menjadi tulang punggung keluarga karena bapaknya sakit. Terus dia sudah keterima kerja. Adiknya ada 4 apa 5 gitu loh ya. Ternyata dia naas ya, kena kecelakaan lalu lintas, tabrak lari, trauma spinal, dan akhirnya malah dekubitus kayak gini. Oke ya. Cukup berat. Nah, kelihatan ini sakrumnya ya. Oke, tertutup jaringan mati yang tebal. Ya. Sama prinsipnya adalah persiapan dasar luka. Bersihkan jaringan mati, kontrol infeksi ya. Sama ini pasiennya inkontinensia. Nah, jadi kita lindungi dari paparan feses dan urin yang terlalu lama. Sehingga muncul granulasi. Oke. Granulasi muncul, tapi luka sehat, Anda bisa lihat yang pink mulai keluar dari pinggir ya. Oke. Sampai akhirnya epitelialisasinya bergerak ke tengah dan menutup dengan sempurna. Oke, very nice. Terlihat mudah, tapi setengah mati nih ngerawatnya ya. Karena posisinya pasiennya itu bednya, kasurnya itu di bawah. Jadi ketika kita home care itu perawatnya ya agak membungkruk-bungkruk, jungkir balik gitu ya. Cukup menjadi cobaan buat pinggang perawat seperti itu ya. Pegel. Oke, ini dia slide yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, kesimpulan ya. Biasanya kalau yang kuliah ngantuk begitu sudah kesimpulan ini langsung bangun semangat ya. Oke. Nah, jadi untuk penyembuhan dekubitus yang optimal kita bisa capai melalui kontrol infeksi, membersihkan jaringan mati. Oke. Kita modifikasi faktor risiko dan etiologinya.
dijaga kelembapan lukanya, ingat tidak boleh terlalu kering atau terlalu becek ya. Serta apa? Support sistemik tadi ya, nutrisi, cairan, HB dijaga. Nah, itu ya. Termasuk psikososial ya, yang belum terbahas tadi ya. Kecemasan, ketakutan pasien. Nah, itu juga harus kita kelola dengan baik. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Selamat bergabung ya di Sivitas jurusan keperawatan. Nah, ini pesan saya, berjuanglah untuk progres, bukan kesempurnaan, karena tidak ada yang sempurna. Tapi kewajiban kita adalah berprogres, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Itu yang disebut orang beruntung ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Beberapa referensi, nah yang bisa Anda buka ya kalau ada waktu luang, yang mana saya yakin waktu luang Anda sangat terbatas ya, jadi kayaknya nggak sempat. Oke, tapi tidak apa-apa, saya lampirkan saja. Oke, bisa kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Nah, ini sudah ada yang ngechat nih. Berapa lama sampai nutup lagi dari Mbak Nurul? Ini case yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua nih? Halo? Yang kedua, Pak. Oh, yang besar ya? Oke, jadi yang besar itu dia ada lika-likunya, ada naik turunnya ya. Kadang ada kondisi di mana dia itu sudah 100% merah gitu ya. Sudah 100% merah, tapi kemudian memburuk lagi, keluar kuningnya lagi gitu ya. Sudah kita atasi, sudah mengecil, karena intake nutrisinya jelek ya, keluarga juga ya sebisanya ya melebar lagi. Nah, sehingga seingat saya waktu itu sekitar 5 bulan. 5 bulan tercapai penutupan yang sempurna. Kalau dari teori itu harusnya ya kisaran 12 sampai 14 minggu. Berarti 3 bulan ya, 12 minggu ya 3 bulan atau 3 bulan setengah. Kalau kita pakai balutan luka modern, perawatannya seminggu 2 kali, itu akan tercapai kesembuhan teorinya ya, tapi karena berbagai faktor akhirnya delay. Oke, luka karena terkena Jackson Reese. Nah, sip. Nah, ini kita sedikit keluar bukan keluar ya, kelebihan waktu, enggak apa-apa ya, kita extend sedikit ya. Ini tadi akibat kerusakan kulit akibat APD atau instrumen. Itu juga sering terjadi. Coba saya carikan slide-nya dulu ya, soalnya kalau nggak pakai gambar ini agak sulit yang itu. Bentar, ditunggu sebentar untuk pertanyaan yang barusan. Nah, kayaknya ini deh. Ini masih di record ya? Oke. Nah, ini ya, sudah keluar gambarnya ya. Jadi, kerusakan kulit akibat instrumen ataupun APD. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mengidentifikasi area-area yang berisiko ya, mengalami kerusakan. Area yang berisiko itu di mana? High pressure, jadi yang tertekan secara terus-menerus. Ada juga yang low pressure sih, tekanannya rendah tapi juga terus-menerus. Terus high moisture, jadi yang cenderung basah. Nah, basahnya bisa karena keringat, bisa karena feses ataupun urin ya, serta area yang sering tergesek-gesek. Nah, ini area yang harus diidentifikasi.
Contohnya tadi apa? Pakai Jackson Reese ya, atau kadang juga pakai plester yang merekat terlalu lama itu juga bisa merusak ya. Nah, contoh seperti ini ya, masker N95 ya, oke, belakang telinga ya, oke. Sama kalau pakai hazmat, kadang ketat, dan kalau keringatan terus tergesek-gesek, ini juga iritasi. Nah, yang kita lakukan adalah kita pakai pelindung kulit. Oke, untuk area yang tekanan rendah, ini kita pakai yang bentuknya swab ini. Contoh tadi yang saya mention Cavilon ya, ini bisa di play nggak ya? Oh, bisa. Nah, ini tinggal di swab aja kayak alkohol swab pada area yang kena tekanan rendah. Nah, biarkan selama sekitar 10 detik, dia akan mengering dan membentuk lapisan yang protektif tahan air. Nah, sehingga kalau kena gesekan pun dia aman. Kena plester yang merekat lama juga aman ya. Ini pernah saya tes di tisu ya. Jadi tisu saya olesi pakai ini, dibiarkan kering terus ditetesi air. Nah, itu nggak tembus ya. Oke, ini untuk area yang tekanan rendah. Nah, kayak Jackson Reese, terus kayak nasal kanul kadang ya, itu area tekanan tinggi. Kita harus pasang skin barrier yang bentuknya lembaran kayak gini ya. Bisa berupa hidrokoloid yang kayak gini. Kalau di rumah sakit kayaknya yang banyak mereknya Duoderm ya, Extratin, atau kalau punya BSN itu Cutimed Hydro ya, hidrokoloid. Atau pakai transparan film. Transparan film itu yang seperti Tegaderm. Ingat ya, Tegaderm yang dipakai untuk nutup venflon kalau kita nginfus. Nah, itu juga bisa dipasang pada area yang tekanan tinggi kayak gini. Ya, cuman kalau areanya berlekuk-lekuk agak sulit masang yang transparan ya, lebih gampang yang hidrokoloid kayak gini. Nah, sehingga kita bisa pasang di sini di belakang telinga seperti ini ya. Sehingga nanti akan sangat efektif mengurangi tekanan sehingga lecet-lecet kerusakan kulit itu akan bisa dicegah ya. Ya. Ya, saya rasa itu ya jawaban dari pertanyaannya siapa tadi? Bu Yeti ya. Nah, jadi kalau bertugas di unit COVID atau apa itu punya maskernya yang abot-abot, nah bisa pakai apa hidrokoloid ya, ekstratin atau apa ditempel baru masker dan lain-lain. Termasuk pasien yang ETT misalkan, nah ETT, kok ETT sorry, tracheostomi. Nah itu ya di samping bolongannya sini hidrokoloid yang lembaran tadi itu dibikin lubang tengahnya terus ditempel. Kan dia rekat tuh, baru dipasang kanul ETT apa tracheostominya. Nah itu contoh untuk menjaga kulit sekitar luka ya. Ada tanggapan mungkin? Silakan. Dari pengalaman-pengalamannya boleh ya kita bahas. Oke, kalau tidak ada dari yang lain, ada pertanyaan lagi? Mohon maaf izin bertanya Bapak. Ya, ya, silakan. Pak, kalau untuk persiapan dasar luka, kan kita mau perawatan luka nih. Terus kan itu kita pertama kali mempersiapkan dasar lukanya. Nah itu tuh sebenarnya kita cuci dulu lukanya, apa kita buang jaringan matinya dulu ya Pak? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus. Nah, jadi tahapan perawatan luka, kita selalu awali dari mencuci dulu. Oke, jadi selalu di wound cleansing dulu, baru kita nanti membuang jaringan mati. Tujuannya apa? Salah satunya dengan mencuci, itu kadang juga bisa membuang sebagian jaringan mati. Oke, terus dengan mencuci, kita jadi tahu nih batasan-batasan luka, yang mana yang sehat, mana yang mati. Nah, itu jadi kelihatan jelas kalau kita sudah mencuci luka terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kita sudah enak nih melakukan debridement-nya. Oke. Nah, kadang kalau lukanya infeksius ya, kuning, habis di debridement, kita cuci lagi, no problem, nggak ada masalah. Ya, baru dikasih balutan. Itu juga bisa. Iya Pak. Terus ini Pak, kan saya pernah tuh perawatan luka untuk pasien diabetes yang kebetulan tuh banyak penghuninya ya. Terus itu iya Pak, besar-besar lukanya. Terus kan itu udah perawatan luka di sini tuh berapa lama gitulah, lupa saya.
Terus ya seperti biasa saya cuci, terus saya debridement. Nah itu kan saya kasih untuk mempertahankan kelembabannya itu kan untuk menimbulkan granulasi juga kan saya kasih mecofazin ya Pak ya. Sebut merek. Itu. Enggak apa-apa. Terus pas dibuka itu, pertama kali dibuka itu memang ada jaringan-jaringannya udah mulai tumbuh tuh, tapi kok yang sebagian ada yang malah banyak penghuninya itu. Jadi salahnya saya di mana ya Pak sebenarnya? Ya, oke. Nah, jadi luka warna kuning, apalagi yang ada belatungnya, itu sudah pasti infeksinya tinggi. Oke? Sehingga yang ideal digunakan adalah terapi topikal yang punya sifat antimikrobial kuat. Nah, gitu ya. Kebetulan yang Anda pakai tadi itu kan zinc cream ya, yang mengandung hyaluronic acid. Dia itu cocok untuk infeksi yang relatif ringan, atau malah justru yang tidak ada tanda infeksi. Nah, itu bagus sekali. Tapi kalau untuk case ini infeksinya berat, jadi kita harus pakai yang memang antimikrobial, gitu ya. Nah, bisa pakai yang mengandung iodin ya, contohnya kadexomer iodin atau yang mengandung silver ya. Kalau di rumah sakit itu yang banyak ya, yang mengandung silver itu Burnazin. Ada ya di situ pasti ya. Ya, nah Burnazin itu karena mereknya Burnazin, Burn ya, akhirnya cenderung diidentikan dengan kondisi luka bakar. Padahal enggak sebenarnya. Ya, jadi dia mengandung silver, yang mana silver itu bagus sekali untuk antimikrobial. Jadi saya selalu pakai untuk luka-luka infeksi. Gitu ya. Nah, bisa dipakai itu Burnazinnya. Ya Pak. Terus Pak satu lagi. Untuk perawatan luka dekubitus nih Pak, di sini pernah saya nemuin pasien itu dia ada dekubitus sebesar uang koin, masih kecil sih Pak termasuknya, tapi 2 hari kemudian tuh lama-lama makin melebar. Nah posisinya beliau juga itu pakai pempes terus gitu, karena kan udah tua gitu. Nah untuk perawatannya itu apakah sama dengan perawatan luka pada diabetes untuk mempertahankan moistnya atau bagaimana ya Pak? Oke. Nah, yang menjadi tantangan pada kasus kayak gitu adalah bagaimana melindungi luka dari serangan urin dan feses. Nah kan begitu ya. Sehingga kita harus mainnya pada balutan dan fiksasinya. Contoh kalau lukanya kecil ya, lukanya kecil mungkin eksudatnya itu nggak terlalu banyak. Nah berarti kita bisa kasih balutan terus ditutup pakai kasa atau foam gitu ya. Nah yang terluar, yang memfiksasi itu usahakan yang waterproof, yang tahan air. Jadi bisa pakai transparan, dressing ya, transparan film, atau pakai hidrokoloid. Nah kan hidrokoloid ukuran 10x10 ya, bisa lah nutup luka yang tadi kan. Begitu nempelnya sudah pas, nggak ada lekuk-lekuknya, artinya nggak ada potensi kebocoran. Nah dia akan efektif untuk melindungi dari serangan feses dan urin. Sehingga ketika waktunya ganti balutan 2 atau 3 hari lagi, hidrokoloidnya dibuka, itu di dalam terlindungi. Gitu ya. Jadi setelah hidrokoloid pakai pampers nggak masalah, karena hidrokoloidnya kan tahan air. Oh iya Pak. Kalau untuk kalsium alginat itu cocoknya untuk yang luka seperti apa ya Pak? Oh ya, kalsium alginat. Nah ini jadi mendalam ini pembahasannya. Yang lain ini dulu ya, dipantau dulu aja ya. Oke, kalsium alginat itu dia fungsinya yang pertama penyerap eksudat jumlah sedang hingga banyak. Jadi cocok untuk luka yang eksudatif. Oke. Terus yang kedua dia kalsium. Nah, kalsiumnya itu merupakan aktivator trombosit. Jadi untuk luka-luka yang rawan pendarahan, sebentar-sebentar ngerembes merah, nah itu cocok sekali diberikan kalsium alginat. Kenapa? Karena kalsiumnya itu merangsang pembekuan darah, gitu ya. Jadi luka-luka yang sudah merah, ya, rawan berdarah, nah itu pakai kalsium alginat bisa. Terus luka CA, nah CA gampang sekali bleeding, pusing kita kalau sudah bleeding kan, di dep nggak berhenti-berhenti. Nah, tinggal tempel kalsium alginatnya, ya. Jadi di tempat kita kalau ada pasien CA itu kita selalu sedia potongan kecil alginat. Jadi kalau nggak sengaja bleeding, tinggal tempel alginat, cepat berhenti sendiri. Itu ya untuk kalsium alginat ya.
Nah, oke. Ini di mana dinasnya Mbak Diah ini? Di klinik, Pak. Oh ya, klinik Tongfang. Bukan. Oh ya. Klinik bersalin tapi, Pak. Oh, di mana? Di Malang ya? Di Lampung, Pak. Oh, Lampung. Ya. Iya, ini kopi saya ini kopi Robusta Lampung ini enak sekali. Oh iya, Pak. Iya. Ke Lampung, Pak. Oh, enggak usah, ini pandemi. Kopinya dikirim aja ke sini, enggak apa-apa. Iya, Pak. Oke, semoga ini ya bisa diterapkan ya. Nanti kalau ada kasus-kasus lagi, enggak apa-apa, kita sharing-sharing lagi ya. Iya, Pak. Kalau ada sekiranya ada kasus seperti itu boleh sambil diskusi ya, Pak ya. Oh ya, Soalnya lumayan sih untuk kasus diabetes di sini. Lumayan banyak ya. Oke. Iya. Banyak kasus. Terima kasih, Pak. Banyak kasus, banyak setoran. Nah, itu ya. Ya. Bagus. Insyaallah. Oke, tetap semangat. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Bu Fatmawati raise hand. Iya tak? Bisa open mic-nya Bu kalau mau nanya atau ada sharing pengalaman? Iya Pak. Di sini saya mau sharing pengalaman juga dan saya mau bertanya pendapat Bapak mengenai perawatan luka dengan secara tradisional dengan tumbuhan-tumbuhan. Karena saya punya pengalaman, saya pernah merawat luka tapi bukan luka DM ya Pak. Dengan air rebusan daun jambu biji ya Pak. Iya, ya. Ya, guava. Dan memang saya rasa bagus Pak, penyembuhannya cepat. Terus lukanya juga iya Pak, proses penyembuhannya itu dari yang tadi eksudatnya itu terus sampai lukanya kering itu termasuk cepat. Itu gimana menurut Bapak? Apakah Bapak punya pengalaman juga seperti itu dengan tumbuhan walaupun bukan dengan daun jambu biji atau dengan yang lainnya? Gimana Pak? Oke, terima kasih Bu. Ya, pengalaman yang saya rasa bagus sekali ya untuk kita ambil hikmahnya ya. Jadi memang banyak sekali bahan aktif dari balutan lokal modern itu yang memang diekstrak dari tanaman. Nah, gitu loh ya. Contohnya yang dipakai oleh Ibu Fatmawati ini adalah daun jambu biji. Nah, dia itu rebusan daun jambu biji, betul. Ya, ya. Nah, itu dia punya efek antibakterial. Nah, gitu ya. Jadi bagus sekali dipakai sebagai cairan pencuci luka untuk luka-luka yang terinfeksi. Kayaknya tadi kasusnya luka infeksi ya? Iya, lukanya besar sekali di telapak kaki waktu itu di puskesmas dan hampir lukanya itu ototnya tulangnya sampai sudah kelihatan. Tapi alhamdulillah perawatannya setiap hari selama 1 bulan dia mengalami kemajuan yang bagus Pak dalam penyembuhannya, proses penyembuhan. Ya, di tempat saya pun dulu awal-awal kita buka praktek Bu ya, kita juga menggunakan itu air rebusan daun jambu biji sebagai cairan pencuci lukanya. Ya, itu bagus. Terus ada lagi bahan yang lain itu dari getah pepaya. Nah, itu juga bisa membantu melisiskan jaringan mati. Ya, sama halnya dengan ini dalamnya buah nanas itu juga terbukti untuk debridement, membuang jaringan mati itu bagus. Itu ya. Madu juga. Nah, itu kan bahan-bahan alam ya yang semua itu memang secara empiris terbukti punya bahan aktif yang bermanfaat untuk perawatan luka. Jadi kalau memang di tempat Bapak Ibu kesulitan ya mencari balutan luka yang modern dan yang banyak justru bahan alam, oh itu enggak apa-apa, dipakai aja. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, cuman mungkin yang perlu menjadi perhatian kita adalah karena dia itu tidak diproduksi secara standar di pabrik, nah komposisinya mungkin agak beda-beda gitu loh ya. Madu di daerah Lampung dengan madunya di daerah Bu Fatmawati mungkin beda, sehingga hasilnya pun belum tentu sama, gitu ya. Ya. Nah itu aja sih yang menjadi faktor perancu. Sama kalau bahan alam itu penggantian balutannya harus sering karena dia cepat basi.
Nah, gitu loh ya. Tidak bisa Ya, 3 hari betul, Pak. sekali. Jadi harus setiap hari. Setiap hari, Pak. Iya. Oh, berarti perawatnya Eh, sangat tekun sekali nih ya. Luar biasa. Iya, Pak. Tergantung pasiennya juga, Pak. Kalau dia rajin untuk datang setiap hari, kami bersedia. Oh iya ya. Ya kalau pasiennya nggak datang, kita yang kunjungi kan. Tapi alhamdulillah selama perawatan pasiennya konsisten, dia datang setiap hari, Pak. Oh Sambil iya. bawa ininya, langsung ini dari rumah. Air rebusannya langsung dibawa dari rumah. Ya, ya. Jambunya dibawa nggak Bu? Masa daunnya toh? Daunnya. Oleh-oleh dong buat perawatnya, bilang gitu ya. Iya. Iya. Terus Pak, ada satu lagi Pak. Kalau menurut Bapak, gula itu gimana ya Pak? Dia maksudnya, saya juga mungkin saya juga pernah pengalaman tentang gula Pak. Saya pernah rawat luka pakai gula, bukan ininya, tapi saya tujuannya untuk menghancurkan atau ya menghancurkan yang eksudat yang masih keras-keras tadi Pak. Dan memang bagus juga Pak. Itu menurut Bapak juga gimana? Ya, Kalau oke. gula. Menurut saya yang pertama gula itu manis ya pasti ya. Oke. Yang kedua adalah ya memang ini metode lama ya, metode lama, tapi dia punya prinsip kerja yang juga ada keuntungan untuk penyembuhan luka. Jadi yang mana gula itu dia sifatnya sangat hipertonis, sangat pekat. Oke. Nah, sesuatu yang hipertonis itu sifatnya adalah menarik cairan. Nah, gitu loh ya. Sehingga untuk luka-luka yang cenderung eksudatif itu ditaburi gula dengan jumlah yang agak banyak. Itu nanti cairannya akan tersedot ke gulanya. Oke ya. Dan akan apa? Iya. Akan ngumpul di situ, tidak membleber kemana-mana. Betul ya? Iya, betul Pak. Nah, oke. Nah, dalam proses itu tidak jarang bakterinya ikut tertarik. Ngumpul di gulanya. Oke ya. Nah, yang perlu diperhatikan tinggal satu, gula itu tidak punya sifat antibakteri, plus yang namanya gula itu sumber energi. Jadi bakteri yang sudah tertarik ke gulanya, itu sangat cepat sekali akan tumbuh, karena dia kenyang. Oke, sehingga begitu kita lihat gulanya ini kayaknya sudah jenuh ya, sudah banyak cairan, harus segera dibersihkan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi secara prinsip memang bermanfaat ya untuk penyembuhan luka. Tinggal itu tadi resiko infeksinya yang kita harus cermat. Ya, memang harus dijaga Pak, diganti setiap hari. Betul. Nah, kalau yang modern itu salah satu fungsinya itu sudah terjawab oleh kalsium alginat yang tadi ditanyakan oleh Mbak Diah ini. Itu juga fungsinya menyerap eksudat dan mengikat eksudat di situ biar tidak melebar kemana-mana. Nah, itu ya contohnya bagaimana gula yang tradisional prinsipnya dipakai pada balutan yang lebih modern dan lebih aman. Tapi kalau nggak ada yang modern ya yang tradisional, it's okay. Iya Pak, oke Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke Bu, sama-sama. Sekarang masih ngerawat luka nggak Bu Fatmawati? Udah nggak rawat lagi Pak. Jadi kepala puskesmas ya, Belum. sudah nggak pegang pasien? Bukan Pak, lagi itu izin belajar. Oh iya, iya. Ya izin belajar sambil home care kan boleh. Lumayan. Iya. Ya oke, sip. Iya Pak. Oke, seru ya ternyata ya kasus-kasusnya ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya kita satu pertanyaan lagi deh ya supaya Anda punya waktu istirahat nih. Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Untuk ganti balutan luka kan tadi Kak Fatmawati sharing tuh untuk perawatan lukanya kan setiap hari dilakukan. Nah, kalau untuk kasus yang luka kan dibalut ya Pak ya untuk melindungi lukanya ya. Nah, itu gantinya itu berapa hari sekali ya Pak? Kan yang sekiranya kita tahu itu luka itu kan posisinya kalau ditutup itu kan sambil nubuh jaringan. Nah, kalau setiap hari dibuka itu mempengaruhi jaringan yang akan tumbuh apa enggak? Oke. Ya, pertanyaan yang juga sangat bagus ya. Dan kadang itu juga
apa ya, membuat kita itu ragu-ragu ya, mikir ini waktunya ganti balutan apa belum gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan yang perlu kita pakai atau kita lihat ya untuk menentukan kapan balutan itu diganti. Sebentar, saya coba visualisasikan biar gampang. Nah, jadi yang pertama adalah daya tahan dari balutan primer. Oke, balutan primer itu adalah balutan yang langsung nempel ke lukanya. Itu balutan primer. Oke, kalau kita pakai balutan luka modern, itu rata-rata masa aktifnya itu adalah 48 sampai 72 jam. Ini kalau balutan luka modern. Oke, tapi kalau kita pakai yang berbahan dasar alam tadi, nah itu ya maksimal itu 24 jam. Ini kalau yang alami. Nah, ini harus menjadi pertimbangan utama, gitu ya. Oke, yang kedua adalah selain daya tahan balutan primer adalah kemampuan dari balutan kita dalam menjaga kelembapan. Nah, gitu loh ya, terutama untuk luka-luka yang basah atau eksudatif. Oke. Kalau kita pakai kalsium alginat atau pakai foam misalkan ya, itu bisa tahan sampai sama ya 48 sampai 72 jam. Kalau kita pakai yang modern. Tapi kalau kita pakai kasa misalkan ya, nah ini sangat kondisional ya. Bisa jadi 24 jam, bisa jadi kurang. Jadi sehari itu shift pagi ganti, shift sore atau malam juga ganti. Karena kemampuan menyerap eksudat yang terbatas. Gitu ya. Nah, jadi kombinasi dua ini yang akan kita mainkan dalam menentukan frekuensi penggantian balutan, gitu ya. Idealnya tentu kita pakai balutan primer yang tahan lama, terus balutan sekundernya yang menyerap eksudat ini juga tahan lama, sehingga akhirnya bisa maksimal efeknya, gitu ya. Kadang yang terjadi itu balutan primernya bagus nih, tahan 72 jam, tapi sekundernya pakai kasa, baru sehari sudah merembes. Nah, berarti ya harus diganti. Karena kalau dipaksakan 72 jam kayak gitu, lukanya kelembapan nggak ideal, malah kondisi tambah jelek. Nah, jadi meskipun balutan primernya sudah mahal ya, tapi kalau sekundernya itu terlalu basah dan kita biarkan, malah akan merugikan. Gitu ya. Nah, ini akhirnya apa ya? Sangat tergantung pada penilaian perawat akhirnya ya. Nah, endingnya kan begini. Karena ada juga luka sudah pakai modern nih, tapi eksudatnya super banyak. Nah, tetap nggak bisa 3 hari sekali, harus 2 hari. Nah, it's okay juga, nggak ada masalah, gitu ya. Berarti nggak mempengaruhi dari pertumbuhan jaringan barunya ya, Pak? Oh, tidak. Kalau sudah jaringan baru kan eksudat minimal ya, jadi penggantiannya saya rasa nggak harus setiap hari, ya. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya untuk perkenalan pertama ini. Jangan terlalu serius dulu membahasnya, yang santai-santai dulu ya. Kita masih panjang waktunya. Belum lagi kalau Anda kuliahnya molor. Oh, enggak ya, on time pasti ya. Oke. Saya rasa demikian ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di Civitas jurusan keperawatan. Semoga studinya diberikan kelancaran ya. Ya lancar kuliahnya, ya lancar bayarnya kan gitu ya. Siap, Pak. Ya, oke. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, sama-sama. Saya live duluan ya. Oke, Pak.